merupakan foto atau video lawakan yang memberikan reaksi tertentu, yang berawal dari foto yang dikasih tulisan-tulisan lucu. Dan di tahun 2024 ini, gue yakin mulai dari ponakan kalian yang masih bayi, bahkan sampai nenek kalian yang umurnya 100 tahun, udah gak asing sama gambar atau video seperti ini. Ya, dikarenakan penyampaiannya simpel dan lucu, ngebuat meme ini jadi bahan respon dan lawakan yang sangat umum sekarang. Tapi, apa kalian pernah bertanya-tanya, bagaimana asal-usul meme dan kenapa bisa sepopuler ini? Yang bahkan meme ini juga pernah digunakan sebagai bahan propaganda. Ya udah, kalau kalian bertanya-tanya, mari kita bahas. Kalau kita melihat catatan sejarah, ternyata meme ini udah ada sejak tahun 1921 yang berasal dari majalah Judge terbitan 1921 yang ditemukan di arsip Universitas Iowa, Amerika Serikat. Nah, di sini kita bisa melihat harta karun yang gak pernah tertakar nilainya, yaitu meme. What you think you look like versus what you actually look like. Yang dimana meme tersebut adalah konsep dari ekspektasi versus realita. Kata meme sendiri berasal dari kata Yunani mimema yang berarti sesuatu yang ditiru, yang tercipta dari seorang ahli biologi dan penulis yang bernama Richard Dawkins dalam bukunya yang berjudul Selfish Gene. Bahkan di dalam bukunya juga tertulis Richard Dawkins memakai istilah meme sebagai bentuk evolusi dari kultur manusia. Dan bahkan kata meme sendiri telah melalui evolusi mulai dari meme on, well meme, dan meme ing. Dan selain meme pra-internet di atas yang cukup populer, pada saat Perang Dunia Kedua muncul lagi meme yang terkenal, yaitu Kilroy Was Here. Dan pada waktu itu gambaran orang berhidung besar ini bisa kalian lihat dimanapun. Ya nggak dimana-mana juga sih, tapi emang dulu banyak aja gambar kayak gini gitu. Lanjut, pada tahun 1980, singkatan LOL muncul, yang artinya adalah laugh out loud, atau bisa diartikan ngakak lah. Dan diciptakan pada sistem papan buletin, sebuah metode komunikasi online primitif di Alberta, Kanada. Lalu muncul lagi meme Dancing Baby. Dan ya, inilah meme pertama yang berbentuk video di tahun 1996 dan dilanjutkan oleh meme hamster di tahun 1998. Namun ketika masuk ke tahun 2000, meme mengalami banyak perubahan, yang dimana video-video meme itu mulai bermunculan, seperti Charlie Beat Finger, Rickroll, Numa-Numai, dan Can't Play Keyboard. Dan pada tahun 2003, meme berbentuk series dan komik mulai bermunculan juga di situs yang bernama 4chan. Dan di tahun inilah series meme seperti Rage Comics dan A Fast Animal pertama kali muncul dan langsung populer. Dan di tahun ini juga muncul karakter yang bernama Slenderman, yang dimana pertama kalinya kata creepypasta itu muncul juga sampai sekarang. Lanjut ke tahun 2010. Ya, pasti kalian udah gak asing sama intro tersebut, karena Vime atau meme Rage Comic adalah meme pertama yang muncul di Indonesia, dan di kala itu benar-benar populer. Lalu disusul oleh meme Perk dan Yao Ming Ketawa, yang terkenal dikarenakan website seperti Wancuk dan grup-grup Facebook yang mulai bermunculan. Kepopuleran meme Indonesia didukung oleh film Komik 8 yang keluar di tahun 2014 dengan scene ikoniknya yaitu DPR. Dan di tahun ini juga meme paling terkenal sepanjang sejarah yaitu Doge muncul, yang sekarang berkembang menjadi Dogelor. Kemunculan meme Luke Bryan, Muka Troll, dan Pepe pun mulai wabah. Dan sekarang di tahun 2020-an, meme baru mulai bermunculan, tapi dalam jumlah yang jauh lebih banyak ketimbang tahun sebelumnya. Karena mulai dari tahun 2020 sampai 2024 sekarang aja, meme seperti Among Us, Wojak, Gigachat, meme Jomok, sampai meme absurd juga mulai bermunculan. Berterima kasih pada TikTok dan generasi Alpha yang membuat atau mempopulerkan meme tersebut, yang membuat meme sekarang sangat bervariasi. Dan di waktu yang sekarang, gak peduli kalian mau nyari topik atau genre apapun, kalian pasti bisa ngelihat meme ada di mana-mana. Jadi itu adalah sejarah meme dari tahun ke tahun yang ternyata berawal dari lawakan sederhana. Jadi gimana perasaan kalian setelah tahu sejarah meme ini? Tapi selepas dari semua perubahan meme dari tahun ke tahun, yang jelas meme sudah bertransformasi
menjadi hal yang bukan ditujukan untuk lakukan lagi. Yang dimana kita sering banget ngeliat video motivasi, iklan, atau kritikan pemerintah yang bahan ilustrasinya penuh dengan meme. Kita semua juga pasti nggak akan tahu bagaimana perubahan meme ke depannya. Tapi satu hal yang pasti adalah meme ini yang awal-awal bertujuan untuk guyonan. Terima kasih sudah menonton video ini. Tanpa basa-basi umum, mari kita akhiri. Nikmati keseruan.